Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyiral muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalla jalaluh. Fa inna khaira zadi taqwa, karena sesungguhnya dengan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin dan tidak melalaikannya, kemudian menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah sebaik-baik bekal untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiapkan surga di neraka itu, atau menyiapkan surga itu khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun neraka adalah orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang terus bertakwa kepada Allah, memperbaiki amalan-amalan solehnya, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah umur yang panjang, jemaah. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada kita manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang diberikan umur panjang sampai sekarang oleh Allah Rabbul Alamin, dan umurnya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, digunakan dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyun nasi khairun ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang dia diberikan umur panjang oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kita bermuhasabatun nafs, jemaah, mengintrospeksi diri kita. Allah sudah ngasihkan kita umur 30 tahun, Allah telah memberikan 35 tahun, Allah memberikan 20 tahun, 60 tahun. Apa yang sudah kita siapkan untuk berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin? Apakah solat yang kadang-kadang solat kita itu masih ada tipu daya syaitan di sana, kemudian pahalanya kurang? Itu yang kita bangga dengan hal tersebut? Maka jelas tidak. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mencukupkan dirinya dengan solat saja, tetapi setiap waktu yang berlalu dari umurnya, dia tidak ridha, dia tidak mau digunakan dalam perbuatan maksiat, dan dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka itu adalah orang-orang yang menang dan orang-orang yang berbahagia. Maka di antara cara mensyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan ketaatan. Ketika Allah memanggil kita untuk melakukan ibadah, maka datang mengerjakan ibadah. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi suatu larangan atau suatu keharaman, maka jauhi hal tersebut. Sembari kita menata hati kita, mengerjakan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan larangan pula hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anhum ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara mensyukuri nikmat itu seperti kita duduk sekarang pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala tentang kitabnya Kitabul Adab, atau kumpulan adab Islami atau etika seorang muslim yang hendaknya dia beradab dan dia berhias dengan adab tersebut di setiap hari yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan kita sudah sampai ke bab, atau kita sudah sedikit lagi akan menyelesaikan bab yang ke-9, yaitu bab tentang adab-adab makan dan minum. Dan kita sudah sebutkan banyak sekali tentang masalah adab makan dan minum ini. Yang pertama kita baca sedikit. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita ketika kita hendak makan dan minum, yaitu jangan menggunakan makan dan minum, atau ketika menggunakan bejana untuk makan dan minum jangan menggunakan yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian tidak boleh menelungkupkan wajah ke makanan, kemudian mendahulukan makan daripada solat. Kalau memang dia membutuhkan makanan tersebut, walaupun solat itu sudah selesai, maka tidak jadi masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata bihadrati ta'am wa huwa yudafi'u al-akhbathan. Maka tidak ada solat ketika sudah dihidangkan makanan baginya dan dia butuh dengan makanan tersebut, kemudian dia juga bisa memakannya, maka didahulukan makan daripada solat. Kemudian yang berikutnya, beliau menyebutkan mencuci kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah makan. Karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjaga diri kita baik dari penyakit, baik dari kotoran yang lainnya, dan bahkan kebersihan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, kebersihan itu adalah sebagian dari keimanan. Kemudian ketika hendak makan cukup dia membaca bismillah saja. Maka tidak ada tambahan, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, kemudian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka cukup, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dia mengatakan bismillah saja, tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara pendapat salah satu ulama imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, beliau juga mengajarkan kepada kita ketika selesai makan itu, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian makan dan minum dengan tangan kanan, dan haram hukumnya menggunakan tangan kiri. Kemudian memakan makanan yang terdekat dengan dia, apalagi kalau makanan itu adalah satu macam. Adapun kalau berbeda macam, maka silakan dia minta untuk didekatkan kepada temannya, minta tolong dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah disukai makan dari pinggir piring, karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Kemudian disunahkan makan dengan 3 jari, kemudian menjilati jarinya setelah makan. Dan ini ingat, 3 jari ini yang memungkinkan memang bisa dimakan. Makan biskuit misalnya, makan korma misalnya, atau ngambil apa misalnya dengan 3 jari. Kalau memang bisa, maka gunakan hal tersebut. Kalau enggak bisa, maka tafadhol dengan alat yang lainnya. Kemudian disunahkan untuk menjilati jari jemari setelah makan, supaya yang tersisa di tangan dan yang lainnya itu bisa kita ambil keberkahan, dan bisa jadi nanti ada keberkahan pada makanan tersebut. Kemudian disunnahkan pula mengambil butiran makanan yang terjatuh, dibersihkan. Kalau memang ini dimungkinkan untuk dibersihkan. Kalau memang tidak mungkin dibersihkan, maka tidak mengapa insyaallah. Kemudian mengambil 2 kurma secara bersamaan, ini dilarang. Apa maksudnya? Ada orang pembagian disuruh satu-satu, dia ngambil 2 atau dia ngambil lebih, maka ini dilarang. Kecuali kalau memang ada lebihnya, kemudian dikasih dia lebih, boleh. Atau mungkin dia dapat jatah 3, dia sekali makan 3, maka boleh, itu enggak jadi masalah. Tapi yang dapat larangan ini adalah ketika makan bareng dengan sohibnya, kemudian dia mengambil lebih banyak daripada jatahnya.
Kemudian yang berikutnya adalah disukai makan sesuatu atau suatu makanan yang setelah makanan tersebut tidak terasa panas atau tidak terlalu dingin. Dan ini pula disebutkan oleh para ulama tentang masalah syarat bolehnya seorang itu mendahulukan makan daripada sholat. Yang pertama, dia butuh dengan makanan tersebut. Yang kedua, makanan itu bisa dimakan. Mana dia? Tidak terlalu panas sekali dan tidak terlalu dingin. Ditunggu agak kurang-kurang dikit lah, agak kurang-kurang dikit supaya tidak membuat lidahnya terbakar dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, enggak boleh menghina makanan. Menghina makanan itu hukumnya adalah haram. Menghina makanan adalah hukumnya haram. Maka ketika dia tidak mau dengan makanan tersebut, maka ditinggalkan. Kecuali kalau memang ada orang masak kemudian dia minta solusi apa yang kurang, maka kita sampaikan. Kita tidak mencela, tapi kita sampaikan, oh ini agak kurang asin dan yang lainnya. Ya, sebagaimana kadang istri kita memasak, kemudian kita hadir di sana, kita duduk, biasanya istri kita mengatakan, "Bang, coba dirasain apakah pas bumbunya atau mungkin ada yang kurang." Maka ini tidak jadi masalah. Ketika kita cicipi kemudian kita mengatakan terlalu asin, maka tinggal ditambahkan airnya. Kemudian kalau memang kurang asin, maka tinggal ditambahkan garamnya. Kemudian hukum minum dan makan sambil berdiri sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Maka ini ada dua pendapat. Yang pertama, beliau melarang secara mutlak untuk berdiri, enggak boleh. Kemudian yang kedua mengatakan boleh sambil berdiri dengan syarat kalau memang dibutuhkan. Mana dalil yang tidak membolehkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaki. Maka barang siapa di antara kalian, atau janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Kalau ada yang terlanjur minum kemudian dia ingat, maka hendaknya dimuntahkan. Ini larangan keras. Kemudian dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Ternyata suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Di antaranya adalah ketika beliau minum air Zam-Zam. Maka kita katakan kalau memang ada atau tidak bisa duduk, kemudian ada udzur, maka diperbolehkan. Tapi yang jelas duduk itu lebih utama. Sama seperti kencing juga jemaah. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Kencing sambil berdiri itu ada yang mengatakan disebutkan dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, maka janganlah engkau pernah membenarkan, la tusaddiq man qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman. Janganlah engkau mempercayai kalau ada yang mengabarkan kepada kalian bahwasanya Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri, tapi beliau kencing dalam keadaan duduk. Di rumah itu senantiasa duduk. Kalau ada yang mengatakan boleh kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan benarkan ucapannya. Ternyata dalam hadis yang lainnya disebutkan ada seorang sahabat yang menemani Nabi SAW kencing dalam kondisi berdiri. Kencing dalam kondisi berdiri ketika ada hajah. Kemudian disebutkan oleh para ulama, kalau ada hadis yang kiranya kayak bertentangan, al-jam'u bainahuma min babil aula min tarki ahadihima. Maka menggabung dua hadis itu dulu lebih utama daripada membuang salah satunya, kecuali kalau memang enggak bisa digabungin. Tapi kalau bisa digabungin, maka jelas itu lebih utama. Kita katakan minum sambil berdiri itu kebiasaan Nabi SAW dan itu adalah yang terbaik. Ternyata suatu kala beliau pernah minum sambil duduk, itu adalah kebiasaan Nabi SAW. Ternyata suatu kala Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, maka kita gabungkan beliau minum sambil berdiri karena ada hajah beliau dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ketika hendak makan dan minum dilarang untuk bernafas, kemudian dilarang untuk meniup makanan. Kemudian kalau minum maka silakan disunahkan 3 kali tegukan. Jangan sampai nafas di gelas tersebut dia minum, dilepas, kemudian dia minum lagi, dilepas, kemudian dia minum lagi, dilepas. Atau sekali tegukan kalau memang dia merasa tidak puas dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya yang ke-17, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan di sini dimakruhkan minum dari mulut bejana, yaitu khusus di sini disebutkan adalah cerek. Ini cerek air.
yang dia tertutup, yang dia tidak transparan, yang kita nggak tahu apa di dalamnya, apakah ada binatangnya atau yang lainnya. Maka di sini dimakruhkan hal tersebut. Dan dalam permasalahan ini ada beberapa hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari mulut girbah, sejenis botol tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit dan cerek. Dan beliau melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang meminum dari mulut bejana. Kemudian disebutkan kedua hadis ini mengandung larangan yang sangat jelas, tidak boleh minum dari girbah dan ceret, dan yang seharusnya dilakukan adalah dia ambil tuh ceret tersebut, kemudian dia tuangkan ke dalam gelas atau ke tempat air, kemudian dia minum dari hal tersebut. Maka sebagian ulama melihat dari hadis-hadis ini, mereka mengatakan hukumnya adalah haram minum langsung dari ceret, hukumnya haram. Dan sebagian yang lainnya mengatakan tidak, itu sebatas makruh. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Dan beliau menggabungkan hal tersebut. Larangan Nabi SAW itu tidak nyampe ke haram, tapi sekedar makruh. Kemudian di antara mereka menjadikan hadis-hadis larangan sebagai naskh, yaitu menghapus hukum. Hadis-hadis yang membolehkan. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah yang menyebabkan dilarangnya hal ini. Ini disebutkan hikmahnya. Kenapa sih kita dilarang minum langsung dari cereknya? Apa sih maslahatnya di sana? Maka para ulama menyebutkan sering masuknya nafas orang yang minum melalui cerek akan menimbulkan bau busuk. Itu yang disebutkan oleh beliau, dan tidak sedap yang akan menjadikan perasaan tidak suka. Kemudian juga yang berikutnya, dan ini yang sering terjadi jemaah, apa itu? Kalau langsung minum dari ceret itu terkadang banyak binatang-binatang. Sering kita lagi haus minum, ternyata di mulut kita kumpul semut jemaah, banyak sekali semutnya. Ya kita nggak tahu juga kan, karena nggak ketutup juga di mulut dari cerek tersebut, nggak ditutup, akhirnya semut pun pengen minum masuk. Ketika kita minum ternyata akan bermudorot, lidah kita digigit, kemudian bibir kita digigit, akan menjadikan sakit misalnya, kemudian bermudorot bagi kita. Kalau semut mungkin mendingan, apalagi bagaimana kalau dengan binatang yang dia beracun misalnya, yang kadang-kadang masuk ke sana kayak seperti apa jemaah, limpan jemaah, yang kaki 1000 itu yang punya bisa yang berbahaya. Maka ini diantara hikmah dari peringatan para ulama, jangan minum langsung dari cerek, terutama yang dia tertutup, kemudian kita nggak tahu apa di dalamnya. Kayak seperti teko lah jemaah. Teko kadang-kadang ada transparan tapi ada motif-motif bunganya. Kadang kita nggak ngelihat apa di dalam. Anda juga pernah ngalami seperti itu jemaah. Ambil teko, taruh di gelas, minum. Anda nggak perhatikan di gelas itu ada semut jemaah. Pas Anda buka teko itu semutnya banyak sekali. Semut yang merah kecil-kecil lah gitu jemaah. Semut merah kecil-kecil, kalau gigit tuh gatal jemaah. Ya akhirnya ya kena gigit juga jemaah bibir kita. Lumayan sakitnya. Nah gatal juga. Nah ini diantara hikmah hadis Nabi SAW. Ternyata terkadang ada yang nggak masuk akal, ada faedah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita harus mengimani hal tersebut. Hanya sekedar minum pakai ceret, apa sih di sini hikmahnya? Kayaknya biasa-biasa saja. Orang tua aja dulu kalau minum ya pakai ceret yang apa? Emang seger memang jemaah. Segar yang dia terbuat dari tanah liat, kemudian dimasukkan air di sana, nggak perlu pakai kulkas, itu dingin banget. Mau cuaca panas mau apa, dingin jemaah. Dingin. Biasanya langsung dituangin ke mulut, biasanya seperti itu. Biasa kita lihat mungkin di televisi orang-orang zaman-zaman dahulu seperti, ternyata itu berbahaya. Hati-hati. Ternyata itu berbahaya dan harus kita jaga. Kemudian yang berikutnya, terkadang juga beliau mengatakan di sini ada air, terkadang air akan bercampur dengan liur orang yang minum, yang akan menjadikan orang yang lain merasa jijik. Kemudian terkadang air liur dan nafas orang yang minum akan menularkan penyakit kepada orang lain, di mana menurut para pakar kedokteran
bibit penyakit bisa saja berpindah melalui liur dan nafas. Kemudian masalah telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari mulut girbah yang tergantung. Maka bagaimana menyelesaikan perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan bolehnya minum di mulut girbah dengan larangan beliau melalui sabdanya? Maka disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kami mengatakan bahwa syara At-Tirmidzi sekiranya dibedakan apabila dalam keadaan memiliki udzur, seperti misalnya girbah yang bergantung dan seorang yang membutuhkan minum tidak memperoleh wadah dan tidak mampu menjangkaunya dengan tangannya, maka dalam seperti ini tidaklah dia diharamkan, tapi seperti ini dibolehkan. Maka keadaan seperti ini tidaklah diharamkan, tapi dibolehkan karena memang enggak ada sama sekali, atau tidak dimakruhkan lah, seperti itu. Karena tadi ada ulama mengatakan haram, tetapi yang lebih sahih itu hanya sekedar makruh saja, jemaah. Makruh saja hukumnya. Berarti kondisi makruh ini kalau memang dibutuhkan kondisi seperti itu, maka tidak mendapatkan kebencian atau tidak mendapatkan hukum yang makruh. Maka dalam keadaan ini hadis-hadis yang telah disebutkan di atas difahami, dan bagi seorang yang tidak memiliki uzur maka hadis-hadis larangan itu berlaku padanya. Tapi kalau dia ada uzur maka dibolehkan. Katanya beliau di sini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, dan pendapat ini dikuatkan pula bahwa hadis-hadis yang menunjukkan pembolehan semuanya mengisyaratkan bahwa girbah tersebut dalam keadaan tergantung, dan minuman dari girbah yang bergantung lebih khusus dari sekedar minum dari girbah, dan tidak ada dalil dari hadis-hadis yang menunjukkan pembolehan secara mutlak, melainkan hanya dalam keadaan ini saja. Dan memahami pembolehan tersebut dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelaraskan kedua hadis itu lebih utama daripada memahaminya dengan nasakh. Yang kita sebutkan, kalau ada dalil yang kayak bertentangan, antum gabungin dulu. Kalau bisa digabungin maka enggak perlu dibuang. Apalagi kalau dalilnya sama-sama sahih. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan bagi seorang yang menuangkan minuman, ia adalah orang yang terakhir yang minum darinya. Biasanya kita yang menuangkan, misal lagi undang teman-teman, kita ambil kemudian kita nuangkan, disunnahkan nanti minum terakhir. Maksudnya dapat jatah yang terakhir. Ada misalnya ngundang temannya 5 orang, dia tuangkan tuh air ke 5 gelas tersebut, maka dikasihkan ke teman-temannya dulu, kemudian nanti bagian terakhir dia yang ngambil. Ini sekedar disunahkan. Dalilnya adalah hadis dari Qatadah radhiyallahu taala anhu yang panjang. Ia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan minuman ke dalam wadah mereka hingga tidak ada lagi yang tersisa selain aku dan Rasulullah SAW. Ia berkata, kemudian Rasulullah SAW menuangkan kepadaku lalu bersabda, minumlah. Aku berkata, aku tidak akan minum sampai engkau minum ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, inna sakiyal qaumi akhiruhum surban. Sesungguhnya orang yang menuangkan minuman kepada orang lain, dia disunnahkan minum paling terakhir. Minum paling terakhir. Tapi ya kalau antum yang paling haus ya bagaimana lagi? Kadang-kadang ada orang dia yang paling haus. Dari mana lah perjalanan? Ayo mampir ke rumah. Lagi haus kita ini. Dia duluan kemudian dia minum. Ya, ini tidak jadi masalah. Ini tidak jadi masalah. Tapi jelas kalau dia nanti akhir ngambil, dia akan mendapatkan pahala sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan di sini, maka aku pun minum. Kemudian Rasulullah SAW juga minum. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya orang yang bertanggung jawab menuangkan minuman kepada suatu kaum, maka hendaknya ia mendahulukan mereka daripada dirinya sendiri. Dan ia adalah orang-orang yang paling terakhir minum dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkara-perkara yang remeh, ternyata itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan jemaah, mencintai Nabi itu harus totalitas jemaah, jangan separuh-paruh. Ini kalau ada disunahkan kayak seperti ini, ikutin.
Itu namanya kecintaan kepada Nabi SAW. Jangan sampai separuh kita terima, separuh kita buang. Ada Nabi SAW mengajarkan pakai misalnya menutup aurat, misalnya anggaplah itu sunnah misalnya. Walaupun dalam Al-Quran mengatakan ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, dan selanjutnya tentang kewajiban jilbab. Misalnya kalau seandainya itu sunnah, itu dari Nabi SAW. Jangan kita bantah ini dan itu. Oh saya belum bisa berjilbab, oh hati saya belum berjilbab. Kenapa kok harus seperti itu? Kemudian kita berkuar-kuar mengatakan saya cinta sama Nabi, saya cinta sama Nabi. Maka jelas itu adalah perbuatan yang tidak boleh dicontoh, dan perbuatan yang bukan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ke-19, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ke-19 di antara adab-adab makan dan minum, disukai berbicara ketika menghadapi makanan. Ternyata itu sunnah, jemaah. Antum makan sambil ngobrol, itu ternyata dibolehkan. Dan hal ini sebagai bentuk penyelisihan terhadap kebiasaan orang-orang asing yang mana mereka sama sekali tidak berbicara ketika makan. Tapi orang-orang biasa mengatakan, jangan ngobrol sambil makan, nanti keselak. Ada orang keselak, kan itu kan, ngomong-ngomong terus makan. Kita katakan, ya mungkin dia lagi apalah, salah makan atau salah masuk makanan tersebut, akhirnya keselak. Tapi banyak yang ngobrol, nggak keselak juga dia jemaah. Nggak keselak juga. Ternyata itu adalah diantara apa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Dan ini diantaranya Ibnu Muflih mengatakan, Ishaq bin Ibrahim mengatakan, sesekali waktu aku pernah makan malam bersama Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dan beberapa kerabatnya, dan kami tidak berbicara sedikit pun. Lagi makan nggak ada yang mau bicara, lagi serius makan kan, lagi khusyuk pada makan. Sementara ia makan dan mengatakan alhamdulillah, bismillah. Kemudian dia berkata, makan dan puji kepada Allah lebih baik daripada makan sambil diam. Makan pujian kepada Allah itu lebih baik daripada sambil diam. Dan aku tidak mendapati pendapat dari Imam Ahmad yang menyelisih riwayat ini dengan penyelisihan yang jelas, dan kami pun tidak mendapati riwayat tersebut dari mayoritas perkataan para ulama Hanabila yang jelas. Imam Ahmad rahimahullah mengikuti asar dan perkataan beliau ini karena di antara jalan dan kebiasaan beliau adalah memfokuskan iktiba kepada asar, kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mana sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh hal tersebut. Dan beliau mengatakan disukai, ya sambil makan, sambil nyampaikan apa yang butuh disampaikan, sambil mengingat Allah. Masya Allah makanannya enak, Masya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan dan seterusnya. Kemudian yang ke-20, di antara adab makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan makan secara berjamaah, bareng-bareng. Itu disunahkan. Dan itu memiliki keberkahan yang banyak jemaah, Masya Allah. Lagi kumpul-kumpul makan bareng itu banyak keutamaannya. Nyambung tali persaudaraan yang kadang-kadang kita renggang dengan kumpulnya makan, itu akan lebih tambah dekat kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, Masya Allah. Kemudian ketika juga kita makan dengan istri anak kita juga lebih luar biasa. Maka antum yang sudah berkeluarga, antuna kaum muslimat yang sudah berkeluarga, jangan sampai meninggalkan makan bareng sama pasangan atau anak-anak, karena ada kekerabatan di sana. Kalau sudah mulai di rumah itu sudah pisah-pisah makan, susah nanti. Akhirnya renggang, kita nggak bisa saling menasihatin. Karena di antara ajang nyari saling menasihatin itu ya makan-makan seperti itu. Lagi kumpul, ngobrol, harus gimana belajarnya tadi di sekolah, gimana pekerjaan rumah, wahai istriku, bagaimana pekerjaan di luar, wahai suamiku, akan membuat orang tambah akrab dan dia akan tambah cinta kepada pasangannya. Dan itu di antara salah satu untuk mengokohkan kehidupan dalam berumah tangga. Maka kumpul bareng-bareng. Kita juga ya sekali mungkin DKM, rame-rame lah makan. Karena DKM itu kan kadang-kadang enggak setiap mereka itu kumpul.
Maka buat acara supaya kumpul semuanya. Ada DKM satu dengan DKM yang lainnya, entah berantah, nggak tahu, nggak kenal. Maka makan bareng-bareng itu ada memiliki keberkahan yang luar biasa, jemaah. Apalagi yang kita katakan tadi, kalau dia adalah pasangan suami istri, maka itu juga luar biasa. Maka beliau menyebutkan di sini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antara adab kenabian adalah disunnahkan makan secara bersamaan atau berjamaah. Dan makan berjamaah ini adalah sebab diliputinya makanan tersebut dengan keberkahan, jemaah. Setiap kali jumlah orang yang yang makan bertambah, maka berkahnya pun akan bertambah. Dan diriwayatkan dari sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ta'amul wahid yakfil isnaini. Itu makanan yang satu porsi itu sebenarnya bisa untuk 2 orang. Ada berkah berarti di sana. Kalau antum lihat cuma 2 sendok kayaknya nggak cukup saya ini. Tapi kalau makan berdua ternyata berkah. Dan itu yang kita alami. Coba nanti antum kalau pulang cuma yang sudah ya berkeluarga lah. 1 piring berdua lah. Masya Allah cepat kenyangnya, bener loh. Kenyang kemudian bisa mensyukuri nikmat kita. Apalagi kalau antum disuapi sama istri antum. Atau sebaliknya antum yang suapi istri antum. Masya Allah. Akan mendapatkan keberkahan di sana. Yang cuma 1 piring yang seharusnya kita sendirian, ketika kita makan bareng itu nikmatnya luar biasa. Dan itu kita alami, jemaah. Jadi itu kita alami. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa ta'amul isnaini yakfil arba. Makanan yang cukup porsinya 2 orang itu ternyata cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba yakfi as-samaniya. Dan makanan yang dia porsinya 4 ternyata itu cukup untuk 8 orang. Itu ada keberkahan di sana. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i mengatakan riwayat At-Tabrani ini atau dari hadis Ibnu Umar berisi tuntunan akan sebab dari hal itu. Di mana kalimat pertama adalah makanlah kalian dengan berjemaah dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena sungguhnya makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang. Al-Hadis. Maka dari hadis ini bisa diambil faedah bahwa kecukupan adalah hasil yang didapatkan dari makan berjamaah. Dan ketika jumlah orang makan semakin banyak, maka berkahnya pun semakin bertambah. Kita teringat jemaah waktu di pondok pesantren. Kalau kita hitung-hitung kayaknya nggak cukup. Kalau kita hitung kayaknya nggak cukup. Itu 1 nampan itu, karena dulu di Al-Furqan kalau nggak salah 7 orang gitu. 1 nampan 7 orang. Kalau dilihat tuh nggak cukup, wallahi nggak cukup. Tapi ketika makan itu kita nggak nambah. Alhamdulillah cukup dengan hal tersebut. Dan pas dan merasa kenyang kita. Padahal tadi kita lihat tuh kayaknya nggak cukup sama sekali. 7 orang. Apalagi kalau lauk ikannya cuma sebiji jemaah, 1 saja ya, tapi lumayan lah, ukurannya sedang, tidak terlalu besar. 7 orang bareng-bareng makan. Alhamdulillah kita mendapatkan kekuatan dan bisa melakukan ibadah, kemudian juga bisa belajar. Dan itu di antara keberkahan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Maka beliau menjawab, mungkin kalian makan dengan tercerai-berai. Ada yang nanya para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita makan tuh gak kenyang-kenyang. Kita kata Nabi, kayaknya kalian gak pernah makan bareng-bareng, makan pisah-pisah terus. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, kita itu jarang makan bareng. Apalagi dia bersama keluarganya misalnya dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Maka berkumpullah kalian pada makanan kalian, sebutlah nama Allah, maka niscaya makanan kalian akan diberkahi. Ini dia. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di antara adab makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibenci sikap rakus ketika makan dan juga sedikit makan karena akan melemahkan tubuh. Ada orang makan rakus luar biasa. Mukbang sampai
20 porsi sendirian cuma padahal ya enggak nyampe segitu juga yang dia harus makan. Nah, kemudian ada orang mungkin yang saking takutnya mungkin nanti kebesaran, khusus mungkin ibu-ibu yang takut menjadi besar misalnya, nanti takut enggak suka suami sama dia, akhirnya mulai makan sedikit, memaksa dirinya. Kita katakanlah itu tidak menyehatkan, maka silakan membuat pola makan sehat, tetapi bukan berarti dia tidak mau makan, kemudian cuma makan sedikit. Kenapa? Kalau dia makan sedikit itu, kekuatan dia untuk melakukan ibadah akan kurang. Maka dia akan malas, maka dia akan lemah, maka dia akan mudah sakit dan yang lainnya. Maka beliau mengatakan rakus dalam mengambil makanan akan mengakibatkan tubuh menjadi sakit dan akan menyebabkan terserang sebagai berbagai penyakit. Demikian ia akan menyebabkan tubuhnya merasa penat dan malas sehingga ia merasa berat untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan dan akan mewariskan hati yang keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Dan sebaik-baiknya adalah sedikit makan dan sebaliknya, sedikit makan akan melemahkan tubuh yang akhirnya akan melemahkannya dari ketaatan kepada Allah. Dan kami tidak mendapati adanya obat yang manjur sebagaimana obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita meneladani beliau, tentulah kita tidak perlu berobat ke dokter dalam sebagai besar keadaan kita. Dan disebutkan dari Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala adamiyun wi'an syarran min batni bihasbi bani adam akulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Anak Adam tidak akan memenuhi penampungan atau tidaklah memenuhi penampungan kejelekan dari perutnya. Cukup makan anak Adam itu sekedar untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika mengharuskan maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Anda kira sepertiga ini juga lumayan banyak. Porsinya juga lumayan banyak. Ada orang sepertiga, masya Allah, satu piring penuh. Itu makan, air minumnya juga masuk segitu. Nafasnya biasa-biasa saja. Nafasnya biasa-biasa saja. Tapi kalau makannya banyak, minum banyak, kemudian antum sesak nafas, berarti itu bukan sepertiga. Nah, dan para ulama salaf memiliki beberapa pendapat tentang masalah ini yang bagus untuk kita ketahui. Maka disebutkan oleh Ibnu Mufli, beliau mengatakan bahwa Ibnu Abdul Bar dan selainnya menyebutkan tentang Umar bin Khattab yang berkhutbah pada suatu hari mengatakan, hati-hatilah kalian dengan penuhnya perut kalian, karena hal itu akan membuat kalian malas untuk menuju sholat. Orang kalau terlalu kenyang itu malas, benar jemaah. Coba antum makan banyak-banyak itu malas sudah. Bawaannya apa? Tidur. Ngantuk, tidur. Orang azan, aduh nanti aja sudah. Nantinya ternyata datang waktu azan yang berikutnya, malas dia kerjakan hal tersebut. Nah, dan menjadi penyakit bagi tubuh. Penyakit bagi tubuh. Dan wajib bagi kalian untuk bersikap pertengahan dalam makanan kalian. Karena sesungguhnya hal tersebut akan menjauhkan kalian dan akan menjauhkan kalian dari kufur nikmat dan akan menyehatkan badan serta akan menguatkan kalian dalam beribadah, dan sesungguhnya seseorang tidak akan celaka hingga syahwatnya mempengaruhi agamanya. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, lambung adalah telaga bagi tubuh dan setiap usus bermuara kepadanya dan juga darinya. Apabila lambung itu sehat, maka usus yang bermuara darinya pun akan sehat, dan apabila lambung sakit, maka usus yang bermuara darinya akan sakit. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan dua hal yang akan mengeraskan hati, yaitu banyak bicara dan banyak makan. Ada orang mungkin banyak makan sehat-sehat saja dia, tapi ternyata dia banyak makan itu membuat hatinya keras, tidak mau taat kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Al-Khallal, beliau meriwayatkan dalam Jami' beliau dari Imam Ahmad
bahwasanya ia berkata dan dikatakan kepada beliau, mereka adalah orang-orang yang makanannya sedikit dan sedikit menghidangkan makanan. Beliau mengatakan, hal ini tidak membuatku heran. Aku telah mendengar Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, suatu kaum melakukannya, maka hal itu menjadikan mereka meninggalkan ibadah yang wajib. Ini dia, ternyata kebanyakan juga enggak boleh, terlalu sedikit juga enggak boleh. Kemudian yang terakhir dari adab ini, diharamkan duduk di meja yang di atasnya dihidangkan khamar. Antum datang kemana, mau makan di sana, ternyata ada khamar di sana, walaupun antum enggak mesen minuman tersebut, maka disebutkan haram hukumnya duduk di meja tersebut. Dan berkaitan dengan hal ini telah diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua hal yang berkaitan dengan makanan, yaitu duduk di meja yang digunakan untuk minum khamar atau dihidangkan, dan seorang yang makan sambil terlungkup di atas perutnya. Ini dia dua hal yang sangat dibenci dan dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan lafaz, barang siapa yang bermain kepada Allah pada hari kiamat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di atas meja yang dihidangkan khamar di atasnya. Enggak boleh. Hukumnya adalah haram. Walaupun antum sekadar duduk sebentar mau beli es krim di sana, ada khamar banyak berjejeran di atas meja, dan antum enggak minum khamar tersebut, tapi sempat duduk di sana memesan makanan atau minuman, maka itu juga hukumnya haram. Dan hadis ini sangat jelas menerangkan larangan dan dilarangnya hal itu, karena dengan duduk dan adanya juga kemungkaran tersebut mengisyaratkan keridoan dan pembenaran atasnya. Berarti antum duduk di mana ada khamar di sana, antum kayak ridho dengan hal tersebut. Maka bagaimana caranya? Ya sudah, enggak usah duduk di sana. Kalau antum memang pesan, ya pesan makanan kemudian pergi, seperti itu. 6 jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Yang pertama, di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW kelanjutannya tadi, dimakruhkan minum dari ceret secara langsung, dimakruhkan. Ini pendapat yang lebih tepat, dimakruhkan bukan haram. Kecuali kalau memang ada hajah, maka silahkan dibolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya disunnahkan bagi seorang untuk menuangkan minuman, dan ia yang terakhir minum dari air yang dia tuangkan. Kemudian disukai berbicara ketika menghadapi makanan dengan memuji Allah misalnya, bersyukur kepada Allah dan yang lainnya. Kemudian disunnahkan makan secara berjamaah, kumpul-kumpul bareng-bareng, yang suami istri kumpul berdua, beri nampan sedikit yang agak kecil-kecil lah, nampan yang piring agak besar, kemudian makan bareng, maka itu akan mendatangkan keberkahan. Kemudian dibencinya rakus makan, dan juga sedikit makan juga akan melemahkan tubuh untuk melakukan ibadah. Kemudian yang terakhir, diharamkan duduk di meja yang di atasnya ada minuman keras, walaupun antum tidak meminumnya, karena itu seolah-olah antum ridho dengan hal tersebut. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Sisa waktu mungkin ada pertanyaan, tafadhol bisa ditanyakan. InsyaAllah kita akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-10, adabul khala, yaitu adab-adab buang hajat. Nah, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini ada pertanyaan bagus. Ini sering kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Apa?
Apakah permen itu juga termasuk dalam larangan? Ada orang kadang-kadang kalau lagi jalan makan permen dia, apalagi kalau ngelihat orang main bola biasanya itu. Orang main bola itu kadang-kadang harus ada yang dikunyah-kunyah juga dia. Supaya mungkin tidak kering air liurnya, lari sana sini, dia makan permen karet. Apakah itu termasuk juga dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita katakan, nah, di antara adabnya maka hendaknya dia duduk makan dan minum. Dari sini disebutkan minum saja, maka min babil aula itu makan. Kalau makan memang memakan permen itu masuk juga ke dalam makanan, maka dia juga akan kena. Cuman kita sebutkan ada sebagian yang membolehkan, kemudian digabungkan dua hadis tersebut, beliau mengatakan boleh kalau memang ada hajah. Tapi hajah yang benar-benar syar'i. Contohnya Nabi SAW mau minum, ternyata banyak jemaah haji di sana, nggak bisa duduk. Beliau makan sambil berdiri. Nah ini dia nggak ada hajah yang lainnya, dia bisa berdiri dengan hal tersebut. Ya seminimal-minimalnya dia kena ke dalam kemakruhan. Dia nggak nyampe haram, tapi dia mendapatkan makruh hukumnya. Karena ada dalil yang melarang, ada dalil yang membolehkan. Berarti kalau ada orang yang dia makan minum, nggak ada hajahnya, hukumnya adalah makruh dan tidak menjadi haram. Maka hukumnya makruh. Dia makan permen karet, mau makan permen biasa sambil jalan, dia keliling kemana-mana. Sama dengan dia ngunyah nasi, jalan-jalan kemana-mana sama. Ada orang makan sambil berdiri, makan bakso sambil jalan, masuk juga dengan hal tersebut. Minimalnya adalah dia tuh mungkin dia akan dapat makruh hukumnya. Tapi makruh itu jangan diremehkan juga. Sekedar makruh Ustaz. Yang penting kan nggak haram. Gak apa-apa, sekedar perbuatan maksiat Ustaz, yang penting gak haram. Sekedar melakukan perbuatan yang diada-adakan saja Ustaz, yang penting tidak syirik. Gak boleh hal tersebut, hati-hati. Karena bisa jadi hal yang remeh tersebut akan membuat kita dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah meremehkan hal-hal tersebut, maka yang besar pun akan diremehkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Maka makan permen itu juga kena dengan kemakruhan tersebut. Kalau memang dia nggak ada hajat. Tapi kalau dia pergi ke dokter misalnya, nggak boleh duduk dia, nggak boleh duduk, harus berdiri. Kalau duduk misalnya mati, duduk mati. Kemudian dia pengen makan permen, makan sambil berdiri dia, maka ini nggak kena dengan kemakruhan tersebut karena memang dia ada udzur. Allahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ada yang lain lagi, fadhil. Ya, botol yang kemana-mana gitu, yang kita pakai minum kopi dan yang lainnya. Nah, apakah masuk dengan hal tersebut? Ana rasa nggak masuk juga. Ana rasa nggak, karena di sini di antara ilahnya itu karena kita nggak tahu apa di dalamnya, apakah ada semut apa enggak. Terutama kalau ceret itu kan kebuka terus dia itu, bukan ketutup, kebuka terus. Sama dengan teko, kebuka terus. Karena nggak ada teko yang sempurna semuanya ketutup. Ada aja celahnya. Dan kita nggak tahu di dalam itu apa. Nah di dalam itu apa? Terus bagaimana kalau ini tidak masuk? Ya sama seperti botol air minum botol yang kalengan. Antum nggak tahu di dalamnya, tapi dia ketutup semuanya. Itu nggak jadi masalah. Adapun yang ini kan ceret yang ada mulutnya itu kemudian nggak pernah ditutup. Karena dikhawatirkan nanti ada semut yang masuk dan sering kita dapati. Coba nanti antum coba sajalah, apalagi di rumah banyak semut itu. Antum taruh air di teko walaupun antum tutup, kadang-kadang dapat itu banyak semut di sana. Makanya kalau antum langsung minum angkat, takut nanti semutnya masuk ke mulut, ngegigit dia. Dan Anda juga pernah ngalamin hal tersebut. Tapi Anda nggak langsung ke tekonya, cuman nuangin ke gelas. Dan gelasnya nggak bening, gelasnya agak gelap, nggak tahu Anda ada semut di sana. Ambil teko, masukin ke gelas. Anda minum, ternyata banyak semut, kena gigit juga bibir itu. Nah, dari itu. Dan ini juga kita belajar, ya kita tuangkan juga supaya kita ngelihat apakah ada semut atau tidak. Karena ditakutkan nanti berbahaya dengan hal tersebut. Dan tidak sedikit kejadian, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, ada binatang yang berbisa juga di sana. Kayak limpan itu jemaah, ada yang bisa masuk ke sana. Karena mereka juga cari air minum, kemudian apalagi di lembab-lembab seperti itu, kalau antum lihat ada ceret yang terbuat dari tanah itu senang sekali.
Apalagi kalau antum naruh bata saja, bata yang lembab antum taruh di pojokan misalnya di mana pojokan rumah antum angkat di sana kadang banyak binatang-binatang yang berbisa di sana. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah taala alam bisawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Atau ada yang lain? Nah, fadhal. Nah, hmm. Nah, hmm. Berdiri. Nah, nah. Dan itu di antara kesalahan kita memahami hadis tersebut. Itu kebetulan beliau itu minum air zam-zam, kemudian orang ramai. Maka tidak bisa antum mengkhususkan satu makanan karena kondisi. Karena yang dihukum itu kondisi, bukan yang diminum. Kondisi bukan yang diminum. Beliau minum air zam-zam, kondisinya itu nggak bisa duduk. Bukan berarti antum minum air zam-zam itu dalam kondisi berdiri. Maka dalam belajar hadis itu antum harus pelajari ilahnya. Alasannya itu kenapa? Kok Nabi SAW berdiri? Kalau alasannya karena minum air zam-zam, maka silahkan. Mau banyak orang, sedikit orang, atau enggak ada orang, tetap minum sambil berdiri. Tapi kalau jadi ilahnya adalah beliau enggak bisa duduk karena rame, dan beliau juga mau nyingkirin semua orang-orang itu juga, kasihan orang-orang itu nyingkir, kemudian beliau minum berdiri, berarti kan ilahnya karena banyak orang. Akhirnya beliau minum dalam kondisi berdiri. Maka di sini kalau antum minum air zam-zam, kemudian lapang, nggak ada orang yang mengganggu antum di sana, minum dalam kondisi duduk. Minum dalam kondisi duduk. Walaupun di sini disebutkan hukumnya adalah makruh, nggak nyampe haram. Cuman ada memang ulama yang mengatakan mutlak juga boleh. Maka jangan dicela juga, ditanya apa alasannya. Karena beliau yang mengatakan mutlak boleh itu alasannya seperti ini. Apa alasannya seperti ini? Nabi SAW sengaja berdiri minum air zam-zam itu. Sengaja. Kenapa? Sebenarnya beliau itu kalau mau nyuruh orang-orang lain minggir itu bisa. Kenapa? Karena beliau Nabi. Beliau presiden. Tinggal beliau mengatakan, minggir, saya mau minum. Maka semua mereka itu akan minggir. Dan mereka akan mengatakan, sami'na wa ata'na. Nah, itu diantara alasan ada orang mengatakan mutlak mau makan, minum, boleh berdiri. Bukan sekedar air zam-zam saja. Itu dia dalilnya. Tapi ada yang mengharamkan karena memang ada dalilnya Nabi SAW melarang hal tersebut. Ada yang bolehkan dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala maka jelas tetap adab yang utama itu duduk. Nah, Allah Ta'ala lamsab. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan urusan kita, kemudian memudahkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan semua urusan dunia dan akhirat kita, dan masukkan kita ke dalam surganya, dan tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah dan dalam keadaan taat kepada Allahu Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.